Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini, saudara? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Saya percaya hal itu, bahwa Tuhan kita yang merancangkan yang baik dalam hidup kita, amin. Ya, hanya yang baik yang Dia janjikan, dan rancangannya adalah damai sejahtera dan masa depan yang baik. Baik, seperti biasanya kita datang kepada Tuhan, kita mau baca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur di pagi hari ini, sebab Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan semangat yang baru, bahkan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Firman-Mu itu juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesaya pasal 2 ayat 11 dikatakan begini, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bapak Ibu, keberhasilan, kekayaan, jabatan seringkali membuat orang lupa diri dan kemudian menjadi sombong. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari akhir, ya kan, sebelum Yesus datang, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, perihal kesombongan, Salomo menulis demikian di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, bila saat ini kita sedang berada di atas angin, lagi naik daun begitu ya, berhati-hatilah dan waspadalah, jangan kita jatuh. Sebagai raja, Herodes memiliki segala-galanya dan bisa melakukan apa saja, termasuk menganiaya dan membunuh jemaat Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 12 ayat 2 dan 3, Herodes ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia, dalam hal ini Herodes, melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Raja Herodes menyukai pujian dari manusia. Ia suka membual, sombong, dan meninggikan diri sendiri. Saudara, pembual adalah orang yang meninggikan diri sendiri dan meremehkan Tuhan. Nah, ketika rakyat mengeluh-elukan dia dengan berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia, seperti tertulis dalam Kisah Rasul 12 ayat 22, Herodes semakin tersanjung. Dan akhirnya ia harus menanggung akibatnya.
Dan seketika itu juga kalau kita lihat di ayat 23 Kisah Rasul 12, dan seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Nah Bapak Ibu, selain pembual atau sombong, ya kan? Di zaman sekarang ini banyak orang yang suka memfitnah. Ya kan? Banyak sekali hari-hari ini orang memfitnah orang lain. Sehingga menimbulkan apa? Pertikaian atau permusuhan. Baik di lingkungan masyarakat, di dalam komunitas, gereja, atau di dalam pekerjaan. Nah, pemfitnah adalah orang yang mencemarkan, menista, atau merugikan, atau menjelekan orang lain. Seperti yang disampaikan Petrus dalam suratnya, kalau kita lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 3, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi kita sekarang ini sedang dihadapkan, berhadapan dengan pembual-pembual, orang-orang sombong, atau juga pemfitnah yang dengan sengaja mengejek iman percaya, iman orang-orang percaya, iman orang-orang Kristen. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu bertahan dan tidak goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami jangan sombong menjadi pembual, pemfitnah. Karena hari-hari ini ada banyak orang muncul sebagai pembual, sombong, pemfitnah, orang-orang yang mengejek iman percaya kami. Tapi kami semakin melekat kepadamu, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang benar, dan Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, kami penuh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah
Rabbana allazi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kazalika alal ard khubzana kafafana atina al yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muzdibina ilaina wala tudhilna fi tajribah lakin najina minas syirir lianna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad amin.